Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, untuk akan menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pemulihan. Berbicara tentang pemulihan, setiap kita pasti rindu akan pemulihan. Bahkan mungkin kita sedang berdoa, sedang berseru, sedang memohon supaya Tuhan memulihkan kita, memulihkan kehidupan ekonomi kita, memulihkan pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya saat ini saudara penting untuk kita belajar apa yang perlu kita pahami tentang pemulihan. Kerinduannya melalui renungan ini saudara, kita semua akan mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana sebelum Yesus naik ke sorga, karena murid-muridnya tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan naik ke sorga, karena Yesus sudah mengatakan itu beberapa kali. Mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan Yesus, di mana umat Israel pada waktu itu saudara begitu rindu terjadinya pemulihan, karena mereka sedang ada dalam situasi penjajahan, mereka sedang ada dalam kesulitan, dan mereka rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka bagi bangsa mereka. Itu sebabnya mereka memohon kepada Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, di mana mereka berkata, maukah Engkau Tuhan pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, mereka memohon sesuai dengan masalah yang mereka alami, di mana mereka begitu rindu terjadinya pemulihan bagi bangsa mereka. Dan akhirnya mereka berkata, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Adakah saudara saat ini
yang sedang merindukan pemulihan terjadi? Tentu saja. Saya percaya setiap kita ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada penyakit mungkin, ada keadaan ekonomi yang jatuh hancur mungkin, ada bisnis dan sebagainya. Dan kita rindu pemulihan terjadi di sana. Dan saat ini, apakah saudara sudah berdoa, bermohon supaya pemulihan itu terjadi? Kita akan belajar, saudara, tentang pemulihan. Ketika murid-muridnya bertanya, memohon, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka lihat jawaban Yesus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa yang saudara pahami dari jawaban Yesus ini? Yang saya pahami adalah bahwa Yesus tidak menolak untuk mengerjakan pemulihan. Yesus tidak menyangkali bahwa akan terjadi pemulihan, akan dikerjakan pemulihan, akan dilaksanakan apa yang mereka minta. Tetapi yang Yesus tekankan juga adalah bahwa ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya, dan masalah waktu kita tidak perlu tahu. Umatnya tidak perlu tahu, muridnya tidak perlu tahu. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi juga, Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan ketika kita memohon, berseru untuk terjadinya pemulihan. Dalam hal apapun saudara merindukan pemulihan saat ini, dengar saudara, bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan itu, karena memang Allah rindu memulihkan kehidupan umat-umatnya. Bahkan Dia rela mati di kayu salib untuk memulihkan kita, saudara. Artinya Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan bagi kita. Yang menjadi masalahnya hari ini adalah seringkali kita ingin Allah mengerjakan pemulihan sesuai dengan kemauan kita, terutama dalam masalah waktu. Kita mau pemulihan itu terjadi sekarang, tetapi Tuhan yang tahu hari esok, saudara. Tuhan Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu hari esok, dan Dia tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Kita jangankan hari esok, sebentar lagi juga kita tidak tahu. Itu sebabnya kita tidak tahu apakah apa yang kita inginkan itu akan jadi kebaikan hari esok. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, itu sebabnya, saudara, Dia telah menetapkan waktu yang terbaik untuk memulihkan. Allah pasti akan memulihkan, dan Allah punya waktu yang terbaik untuk memulihkan. Itu sebabnya kalau hari ini kita rindu Tuhan memulihkan sesuai dengan waktu kita, pertama yang perlu kita sadari bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Dia pasti memulihkan dan Dia punya waktu yang terbaik, dan waktunya lah waktu yang terbaik karena Dia Allah yang maha tahu. Pernahkah saudara dengar bahwa ketika seseorang menerima apa yang dia inginkan, akhirnya apa yang dia terima itu menjadi celaka bagi dia, padahal dia sangat berjuang untuk mendapatkan itu? Mungkin sering kita mendengar itu. Mungkin pernah saya cerita, saudara, satu kali seorang anak meminta kepada ibunya, di mana ibunya ini tinggal sendiri, bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian anak ini juga anak semata wayang. Lalu kemudian anak ini setelah bertumbuh dewasa, dia berkata kepada ibunya, "Bu," karena dia tahu ada uang ibunya, dia tahu ibunya mampu. Dia berkata kepada ibunya, dia minta, "Belikan aku kereta besar." Dan waktu itu dia sudah dewasa memang, artinya sudah bisa untuk memohon SIM. Lalu kemudian akhirnya ibunya mewujudkan, dibelilah kereta besar bagi dia. Lalu kemudian yang sedihnya, saudara, tidak lama setelah diberikan itu, akhirnya anak itu mengalami kecelakaan dan akhirnya merenggut nyawanya. Saudara, kalau anak itu tahu bahwa itu akan terjadi, dia tidak akan meminta. Kalau ibu itu tahu bahwa itu akan terjadi, apapun alasannya dia tidak akan memberi. Tetapi kenapa itu terjadi, saudara? Karena tidak tahu. Dipikir ternyata untuk kebaikan, padahal ternyata jadi bahaya. Dalam hidup ini, saudara, sekali lagi, kita tidak maha tahu, kita tidak tahu hari esok. Itu sebabnya kita perlu menantikan sesuai dengan waktu Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu hari esok. Kita perlu menunggu waktunya Tuhan untuk mengerjakan pemulihan. Jadi kalau saat ini saudara rindu pemulihan, dengar saudara, Allah yang kita sembah
Allah yang kita iring dalam hidup kita, Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Tapi hal yang Dia tegaskan di sini, saudara, bahwa engkau tidak perlu tahu waktunya. Bagi kita adalah mengerjakan yang terbaik, memohon di hadapan Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan. Karena Dia tahu waktu yang terbaik, Dia mengerti waktu yang terbaik, dan Dia akan mengerjakan sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan. Lalu yang kedua, saudara, setelah murid-muridnya memohon supaya Yesus mengerjakan pemulihan, jawaban Yesus ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, untuk pemulihan itu terjadi, sebenarnya orang Israel merindukan pemulihan secara politik, tetapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan, pemulihan itu adalah pemulihan secara rohani, di mana Tuhan akan mengerjakan pemulihan, keselamatan terjadi, dan memang akhirnya bangsa itu juga dipulihkan secara politik. Tetapi saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu pemulihan secara rohani, di mana akan banyak orang yang akan diselamatkan, akan banyak orang yang dibawa kepada Tuhan, mereka perlu Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, untuk terjadinya pemulihan, mereka perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan menyatakan kuasanya melalui hidup mereka, sehingga mereka menjadi saksi. Sehingga mereka menerima kuasa. Jadi, untuk terjadinya pemulihan, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Mereka perlu menerima, mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Untuk terjadinya pemulihan di dalam kehidupan kita, kita perlu Roh Kudus bekerja. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, untuk terjadinya pemulihan saudara, di dalam bisnis saudara, untuk terjadinya pemulihan di sana, saudara perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kuduslah yang akan menjamah pegawai-pegawai saudara. Kuasa Roh Kudus yang akan mengubahkan tim saudara. Ketika kuasa Roh Kudus menjamah dan mengubahkan, maka akhirnya pemulihan secara otomatis akan terjadi di sana. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu kuasa, kekuatan Roh Kudus untuk kita mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi, saudara butuh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya saat ini, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Biarkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mari kita berjalan seturut dengan tuntunan Roh Kudus. Biar kuasanya memenuhi kita, biar mujizatnya memenuhi kita. Perkara besar terjadi dalam hidup kita ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati, saudara. Biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, sehingga kuasa Roh Kudusnya akan ikut bekerja, mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, pemulihan dalam bisnismu, pemulihan di keluargamu, pemulihan jika ada tubuhmu yang sakit. Roh Kudus sanggup mengerjakan kesembuhan di sana. Kuasa Roh Kudus ikut bekerja. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 8 kembali, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, saudara, untuk terjadinya pemulihan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Menjadi saksi dari lingkungan yang paling dekat dengan mereka, yaitu Yerusalem. Lalu kemudian menjadi saksi ke jarak yang lebih jauh, yaitu Yudea. Bahkan lebih jauh lagi, saudara, untuk menjadi saksi di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, untuk terjadinya pemulihan menurut kehendak Tuhan, menurut versinya Tuhan, maka murid-muridnya harus menjadi saksi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu terjadi pemulihan, saudara, jadilah saksi, jadilah terang Tuhan. Percayalah, kalau saudara menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di lingkungan saudara. Kalau hidup saudara menjadi saksi, menjadi terang di sana. Itu sebabnya jadilah saksi Tuhan kalau saudara rindu melihat pemulihan terjadi. Kalau saudara berintegritas,
Kalau saudara bisa dipercaya, kalau saudara jujur, jadi saksi bagi banyak orang, saudara dikenal sebagai anak Tuhan yang jujur, anak Tuhan yang berintegritas. Dengar saudara, Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam hidupmu, ekonomimu, masa depanmu. Semuanya Tuhan akan ikut campur di sana ketika engkau menjadi pribadi yang menjadi saksi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana di pagi hari ini kita sudah merenungkan firman Tuhan ini bersama, bahwa jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu nantikan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik. Jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita perlu Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus akan bekerja mengerjakan pemulihan. Dan jika kita rindu terjadinya pemulihan, kita harus jadi saksi bagi banyak orang, supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, rindukan pemulihan. Tuhan kerjakan apapun kondisi saudara, apapun situasi saudara saat ini. Nantikan pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara akan melihat perkara besar terjadi di dalam hidupmu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Saya berdoa, saya memohon kepada Tuhan supaya saudara mengalami pemulihan dalam hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu, bisnismu, seluruh kehidupanmu. Allah mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita nantikan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, dan raihlah janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak
anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter,
para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tanganmu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anakmu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasamu, mujizatmu, berkatmu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka ketika engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurahkan, kasih karuniamu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan,
Saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.